Di video kali ini kita akan belajar tahapan-tahapan perhitungan hidrograf satuan sintetis metode SCS, yang dimana untuk bagian pertama ini kita input data karakteristik dasnya, misalkan nama sungai, stasiun, luas das, panjang sungai utama, hingga durasi hujan satuan. Untuk bagian kedua itu kita input perhitungan waktu puncak dan waktu dasarnya. Nah, coefficient waktu CT itu kita isi dengan nilai 1. Nah, untuk coefficient nilai N-nya di sini kita input nilai 0,3. Di sini untuk time lag-nya karena di dalam modul ini ada beberapa rumus, ada seperti rumus Kipritz untuk das kecil, rumus Schneider, dan rumus SCS. Nah, dalam pelatihan ini rumusan time lag yang digunakan untuk menghitung time lag adalah rumusan time lag dari Schneider. Nah, di mana TL itu sama dengan CT dikali L dikali LC itu pangkat 0,3. Oke. Nah, kemudian untuk waktu puncak atau TP, nah misalkan durasi hujan itu 1 jam, nah maka persamaannya adalah TP sama dengan TL ditambah 0,5 itu dikali TR. Ini. Nah, untuk waktu dasar atau TB itu bisa didefinisikan sebagai berikut, di mana TB sama dengan 5 kali TP. Ini 5 kali TP. Nah, bagian ketiga kita input debit puncak. Nah, debit puncak ini persamaannya adalah Qp sama dengan 0,2083 itu dikali luas das dibagi TP. Seperti ini. Luas das dibagi TP. Nah, oke. Untuk volume hujan, nah ini kita bisa kalikan dulu perkiraan volume dasnya, yaitu di mana luas das dikali dikali tinggi hujan satuan terus dikali 1000. Nah, ini untuk volume unit hidrografnya itu adalah hasil dari tabel perhitungan tabel 31 ini. Nah, kemudian ini tinggi limpasannya sama, di mana tinggi limpasan didapat dari volume perhitungan itu dibagi dengan luas dasnya. Oke, di sini contoh perhitungan hidrograf satuan sintetis SCS. Bagian 1, 2, 3 itu tadi sudah kita input. Nah, bagian keempat adalah terdiri dari kolom 1 hingga kolom 5 untuk menghitung bentuk HSS SCS curve linear. Nah, oke, ini dia. Ini sudah kita buat kolomnya. Kolom pertama itu berisi waktu perhitungan durasinya, itu di mana durasi tersebut menggunakan interval 1 jam dan di dalamnya termasuk waktu puncak. Jadi waktu ini intervalnya 1 jam termasuk waktu puncak TP-nya. Nah, ini waktu puncak waktu TP kita buat di sini. Nah, dengan rumusan sebagai berikut. Ini sampai jam ke 160. Nah, kolom kedua itu kolom 1 dibagi TP. Nah, kolom 1 dibagi TP. Oke. Kolom ketiga itu merupakan ordinat HSS tak berdimensi sebagai fungsi dari T sama dengan T bagi TP yang terdapat dari tabel bentuk kurva HSS SCS curve linear. Nah, ini kita dapatkan dari tabel ini. Nah, tabel tidak berdimensi. Ini juga ada. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Dari tabel 31 itu koordinat tak berdimensi dari HSS SCS curve linear. Nah, ini. Kemudian kolom keempat itu berisi
HSS SCS curvilinear berdimensi didapat mengalihkan ordinat kurva HSS, yaitu Q sama dengan QV dikali QI. Nah, ini kolom keempat sebagai berikut. Q dikali dengan QV. QV dikali dengan QI. Nah, Tir 85 itu berisi luas segmen HSS curvilinear berdimensi termasuk segmen sebelum dan sesudah QP dihitung dengan cara trapesium, di mana Pi sama dengan 3600 dibagi 2 jadi dikali Q tambah QI tambah 1 dikali TI tambah 1 dikurang TI. Nah, ini terusnya. Nah, jika volume limpasan HSS dibagi luas das didapat tinggi limpasan langsung DRO yang nilainya harus mendekati 1 mm. Berarti DRO-nya adalah volume limpasan dibagi luas das. Ini. Nah, ini kita jumlah dulu volumenya. Kemudian DRO-nya tadi volume dibagi dengan luas das mendekati 1. Hasil perhitungan menghasilkan DRO-nya sebenarnya 1,016 mm yang sangat mendekati dengan tinggi hujan satuan. Nah, ini sama hasilnya. Dan di sini hasilnya itu tertuang pada gambar 32 bentuk HSS curvilinear berdimensi. Nah, kita gambarkan juga di sini. Sudah kita buat grafiknya. Nah, ini sama. Oke, kemudian untuk perhitungan selanjutnya itu kita input untuk perhitungan superposisi hidrogram. Nah, dalam contoh kasus ini akan digunakan distribusi hujan dengan durasi 1 jam pada tabel 3.3. Nah, ini distribusi hujan efektifnya. Nah, sini sudah kita input. Nah, ini sudah kita input. Kemudian sebagai indikator ketelitian hasil perhitungan digunakan prinsip konservasi massa, yaitu volume hujan yang jatuh dalam das harus sama dengan volume hidrograf banjir yang dihasilkan. Nah, dalam tabel tersebut rasio limpasan atau hujan tidak sama dengan 100%. Nah, penyebabnya adalah karena harga TP umumnya tidak merupakan pelipatan dari TR akibat debit puncak QP tidak diperhitungkan dalam proses superposisi hidrograf. Nah, di sini pada tabel 3.4 ini adalah tabel perhitungan superposisi HSS SCS. Namun dalam modul ini yang ditempelkan adalah tabel dari Nakayasu. Nah, di sini sudah kita buat tabelnya superposisinya. Nah, ini untuk perhitungannya seperti ini. Jadi waktu ini untuk Q-nya terdapat dari sini. Oke, lalu tinggi hujan itu selama 6 jam. Nah, kemudian hujan efektifnya kita dapat dari sini. Efektif. Kemudian kita hitung. Nah, misalkan ini perhitungannya sama. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita jumlah. Kemudian untuk volume limpasan sama menggunakan rumus trapesium. Nah, tadi. Nah, kemudian volume total limpasannya adalah sekitar ini. Nah, untuk rasio dikatakan pada modul tadi, nah, rasio limpasan atau hujan tidak sama dengan 100%. Nah, berarti bisa kurang, bisa lebih. Nah, ini lebih dari 100%. Jadi, sudah benar. Nah, kemudian ini dia grafiknya. Ya, untuk hidrogramnya. Dan di sini sudah kita lakukan membuat grafiknya juga. Hasilnya sama.